Di situ ngelihat makhluk mukanya rata, Mas. Makanya astagfirullahaladzim. Ya saya sempat pengen ikut lihat, tapi teman saya yang pincang aja udah, yang tadinya nggak bisa jalan langsung lari, Mas. Astagfirullah. Jadi ya saya tuh diajak begituan, Mas. Diajak begitu ini sama makhluk tersebut. Ya di dalam hati saya tuh pengen nolak, Mas. Tapi ya seketika adegan itu terjadi dan menimbulkan, setelah saya sadar dari tidur saya, dan saya pun melihat kondisi celana saya tuh dalam keadaan basah, dan itu menimbulkan saya mimpi basah. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Saipul. Halo Mas Saipul, apa kabar? Alhamdulillah, baik banget Mas Denong. Nah, kali ini Mas Saipul akan menceritakan kisah horornya yang pernah Mas Saipul alami. Seperti apa ceritanya? Kita langsung aja, Mas Saipul, silakan ceritakan seperti apa pengalaman horor yang pernah sampean alami. Silakan. Baik, selamat malam semuanya untuk teman-teman sahabat PKWN 666 dimanapun berada. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih duduk di bangku SMA, ya Mas ya. Jadi di alma mater kami itu untuk kelas 3 itu ada agenda prioritas, yaitu agenda akhir tahun, yaitu kita namanya pengabdian masyarakat, praktek pengabdian masyarakat. Ketika itu kami berjumlah 10 orang dan ditempatkan di dusun yang notabene keagamannya agak minim. Jadi karena kita dari pesantren, terus kita selama 10 hari kita adakan kegiatan praktek pengabdian masyarakat di desa tersebut. Kami selama 10 hari di sana, dan kebetulan yang menjadi horornya ini, Mas, kami ditempatkan oleh ibu kos kami di rumah yang katanya udah beberapa tahun kosong, nggak ada penghuninya, tanpa penghuni. Nah, singkat cerita, ketika malam itu saya mengalami ya bisa dikatakan gong horornya di sini. Ketika itu malam kami setelah briefing, karena pagi kita kegiatan selama itu tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kita ada kegiatan, terutama targetnya anak-anak SD. Nah, malam hari kita briefing setelah kita membicarakan bagaimana program untuk besok pagi. Mungkin karena efek lelah, saya dan teman-teman tuh tidur di ruang tamu. Kebetulan teman-teman ada yang sebelah kanan kiri, kebetulan banget saya tidur pas di tengah-tengah pintu utama, pintu depan. Nah, di situ kami tidur karena merasa kelelahan. Tiba-tiba di tengah tidur kami di sepertiga malam, saya kebawa mimpi. Di sana saya didatangi seorang gadis yang cakep, bilang benar-benar cakep, bodinya body goal gitulah. Nah, di sana di dalam mimpinya saya tuh diajak keluar dari tempat itu, dan sontak spontan saya ikut dong, karena ketika itu saya diajak oleh gadis itu untuk keluar rumah, dan posisinya tuh sesuai dengan nyatanya saya tidur posisi seperti itu, Mas. Ketika itu saya diajak sampai saya keluar melalui kamar mandi, dan di dalam kamar mandi entah itu karena mungkin saya ada kepikiran lagi atau dalam masa puber-pubernya, saya tuh diajak begituan, Mas. Diajak begitu ini sama makhluk tersebut. Ya di dalam hati saya tuh pengen nolak, Mas. Tapi ya seketika adegan itu terjadi dan menimbulkan, setelah saya sadar dari tidur saya, dan saya pun melihat kondisi celana saya tuh dalam keadaan basah, dan itu menimbulkan saya mimpi basah. Sontak setelah kejadian itu, ya Mas ya, setelah kejadian itu tiba-tiba ya karena emang mendekati waktu azan subuh ya Mas ya. Ketika itu ya terdengar suara azan subuh, kami bangun
Ternyata pas setelah saya bangun, saya melihat kondisi celana itu sudah basah, Mas. Buset, bener banget. Setelah itu ya akhirnya kan kami sampai pagi harinya saya ceritakan ke ibu kos bahwa saya ceritakan yang benarnya, Bu. Semalam sekitaran jam 2:30 aku mimpi didatengin cewek cantik, Bu. Apa ada kaitannya sama rumah yang kita tempati? Nah, tiba-tiba ibu kos saya tuh kayak antara mau jawab apa enggak, mau jawab apa enggak. Bu, tolonglah Bu, takutnya mimpi saya tuh ada kaitannya sama kejadian-kejadian yang udah lama. Nah, akhirnya ibu kos menjawab dengan jujur bahwa iya Mas, tapi kalau nanti ibu dijawab benar, jangan sampai ini jadi artinya alasan Mas nggak mau lagi nempatin di sini. Jadi sebelum Mas nempatin di sini juga beberapa bulan yang lalu ada beberapa kontraktor nempatin sini, ada 10 orang. Ya mungkin karena bapak-bapak kontraktor itu mungkin karena ya sibuk kerja ya, jadi mungkin ya ibadahnya kurang segala macam, sedangkan kita yang nempatin tuh karena emang kita tujuannya kegiatan keagamaan, jadi kita pagi adakan zikir pagi, terus sore kita ngeles anak-anak TPQ segala macam. Katanya ya nggak berjalan lama, hanya 2 hari, 1 hari 2 hari 10 orang proyek itu nggak kuat lagi karena emang gangguan penunggu di situ konon emang parah Mas, karena katanya waktu ditempatin bawa proyek tuh sampai ada yang diganggu lagi tidur di ranjang sampai diangkat-angkat sampai ya orang yang ada di ranjang itu sampai jatuh. Akhirnya setelah kejadian itu hari ketiganya mereka nggak berani lagi, akhirnya pindah ke tempat itu. Nah setelah saya ceritakan mimpi saya semalam dan ibu pun menjawab, ya ibu Arnya, ya udah Mas sebenarnya, tapi jangan sampai Mas Saiful nanti ibu jawab dengan benar, dengan jujur, nanti Mas jadi malah berpikir lain atau pengen nyari tempat lain pindah dari sini. Tapi mudah-mudahan enggak ya Mas ya, mudah-mudahan enggak, itu cuma mimpi belaka aja lah, nggak ada efeknya dengan hal kaitannya dengan rumah ini. Jadi sebenarnya beberapa tahun yang lalu ya bisa dikatakan seumuran mungkin sama kita yang lagi pada praktek di situ. Jadi waktu itu menjelang waktu pulang sekolah ada anak gadis. Jadi karena rumah yang kita tempat itu jalan utama, jalan raya. Jadi ketika itu ada anak gadis pulang naik angkutan umum sampai depan rumah yang kami tempati itu. Si gadis tersebut mau turun, baru 1 kaki mau turun, ternyata mobil yang dia tumpangi langsung jalan. Akhirnya gadis tersebut keplanting dan katanya kena pohon pete yang ada di depan rumah kami tempati. Seketika cewek tersebut innalillahi wafat Mas di tempat. Sampai setelah kejadian itu keluarganya pun masih belum rela, dan setiap Jumat Kliwon pasti ke situ ngasih air kembang, ya gitulah adat-adat orang Jawa di tempat tersebut. Nah setelah saya ceritakan, apakah benar Bu, apa takutnya ada kaitannya mimpi saya itu dengan si Fulan yang tadi ibu maksud? Ya mudah-mudahan sih Mas yang semalam Mas Saiful mimpikan itu cuma mimpi biasa aja, nggak ada kaitannya dengan beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu. Nah, saya pun akhirnya masih penasaran kan, nanya-nanya tokoh masyarakat yang paham hal-hal begitu. Jadi ya jawaban beliau pun ya kita kirimkan doa aja, mudah-mudahan ya kejadian itu karena mungkin merasa yang menempati saat itu juga teman seumuran. Sebenarnya ada beberapa mungkin yang pengen disampaikan, cuman mungkin bisa disampaikannya melalui mimpi saya itu. Ya akhirnya kami dan teman-teman setelah kejadian itu ya kami mulai banyak setiap maghrib kita membaca surat Yasin untuk ya orang-orang sekeliling dan warga-warga dan tempat segitu. Seperti itu Mas. Tapi kalau mau diceritakan lagi
mungkin lebih panjang lagi Mas. Yang apanya itu yang lebih panjang lagi? Ya setelah mimpi begitu, beberapa hari ada mimpi lanjutannya Mas. Ya silahkan dilanjut aja Mas. Ya setelah setelah kalau kita ingat-ingat ya, waktu itu saya sendiri yang mimpi ngalamin seperti itu hari ketiga, dan di hari terakhir karena kita praktek di situ hanya sampai 10 hari, dan di hari terakhir saya mimpi lagi ketemu dengan gadis yang sama Mas. Jadi seolah-olah kayak ini penilaian saya, seolah-olah kayak ketika kita setelah hampir selesai masa praktek di situ, kayak ada sesuatu yang mau disampaikan bahwa setelah 10 hari kita akan meninggalkan tempat itu, dan kayak ada hal yang mau disampaikan, dan mungkin kalau bahasa kitanya nggak mau ditinggal tempat itu, artinya pengennya itu tempat itu harus tetap ada yang nempatin, jangan sampai kosong, karena si makhluk tersebut butuh teman. Saya tanyakan ke warga setempat atau ke masyarakat yang tahu. Ya, alhasil ibu kos tersebut beberapa tahun yang lalu ketika saya main ke sana, rumah itu sudah direhab dan jadi tempat kayak semacam swalayan, kayak toko ruko-ruko gitu. Dijadiinnya iya, toko. Akhirnya ya setelah itu ya nuansa-nuansa mistisnya sampai sekarang udah makin berkurang seperti itu. Sampean itu pada saat itu pernah lihat yang wujud di luar mimpinya nggak itu? Kalau di wujud nyatanya sih sampai sekarang saya tuh masih penasaran Mas. Tapi ya setelah saya kaitkan dengan jawaban ibu kos, saya pengen tahu, artinya saya pengen telusuri keluarganya di mana, terus ya pengen tahu aja gitu. Ternyata ibu kos pun nggak ngasih tahu. Jadi yaudahlah Mas, cuma cukup Mas Saiful aja yang ngalamin gitu, jangan sampai ke yang lain. Ya intinya sih kita pengennya ya mungkin kita sih doanya si korban tersebut, mbak-mbak tersebut di sana udah beda alam, dan kita doanya sih mereka bisa juga tenang, kita juga di sini ya ikut saling mendoakan. Kalau di dunia nyata saya juga masih penasaran. Saya beberapa di lokasi saya ketemu berbagai macam wanita ya, saya kaitkan sama mimpi-mimpi saya yang waktu itu. Sampai detik ini saya belum ketemu. Apa mungkin ya itu yang menjadi titik mistisnya Mas. Nah, untuk teman-teman yang lain sebenarnya ada pengalaman horornya nggak tuh pada saat di situ tuh? Menceritakan nggak kesampaian juga ada kesamaan cerita atau tadi beda cerita ya, lagi? Ketika kita lihat apa atau gimana ya? Selama kegiatan PPM itu saya juga langsung cerita ke teman sekelompok. Ya ternyata tapi ada beberapa juga yang mengalami seperti itu, tapi bahkan teman-teman saya lebih kayak untung mah kamu mimpinya enak diajak begituan, tapi teman-teman saya hanya mimpi didatengin orang tinggi, ya mukanya nggak jelas, ya mungkin kalau kita mungkin sebutnya ya macam genderuwo seperti itu Mas. Tapi setelah saya tanya juga ke orang-orang sekeliling ya tentang situ, kayak ya banyak sih orang-orang yang ngasih pesan, artinya ngasih arahan, ya udah Mas, nggak apa-apa kalau mau nempatin tempat itu asal aja jangan banyakin bengong, artinya ya sesekali ingat eling baca sholawat atau apa, karena emang kami di sini yang udah lama mengecap bahwa tempat itu emang artinya bukan tempat sembarang. Dulunya sempet ya gitulah, ada tragedi tragedi seperti itu. Jadi nah untuk Mas Saiful sendiri ya, mimpi ketemu wanita itu atau jalan dengan wanita itu berapa kali itu? Jadi di hari ketiga 2 kali. Di hari kali aja. Mungkin kalau saya simpulkan hari ketiga itu mungkin sebagai perkenalan, dan di hari terakhir mungkin sebagai perpisahan, karena ya setelah 10 hari kami emang harus angkat koper dari situ, karena emang durasinya kita nggak bisa ditambah, karena emang hanya 10 hari kami berkegiatan di situ. Nah kalau yang pertemuan yang keduanya tuh sampean akhirnya yang dilakukan apa itu sampean? Kan sudah sadar tuh bahwa itu tuh hanya mimpi. Terus tadi kayaknya ini
makhluk lain lah gitu Iya. kan. Itu pertemuan di mimpi yang kedua, reaksi sampean ketika ketemu seperti apa? Ya, saya mencoba mengaitkan jawaban dari ibu kos. Ketika itu ya, saya menanyakan sebenarnya mbak ini siapa? Oh, ada komunikasi di Iya, situ. tapi Gimana itu? di mimpi yang kedua itu si mbak tersebut nggak ngejawab, hanya tiba-tiba kayak nangis gitu, kayak dia tuh takut ditanya sesuatu yang lebih ini. Jadi cuma dia ngasih isyarat kayak nangis merintih. Setelah itu karena mimpi kedua itu lebih singkat daripada mimpi pertama. Jadi oh ya udah, saya simpulkan bahwa jadi mungkin orang yang udah beda alam sama kita terus hadir di mimpi kita, sebenarnya mereka tuh kangen pengen dikirimin doa dan segala macam seperti itu. Positifnya kayak gitu. Iya gitu. Nah, kalau pengalaman Mas Saipul lagi selain di situ tuh, ada lagi nggak yang mistis yang pernah Mas Saipul alami tuh? Ada sih, ketika waktu itu masih di pesantren. Jadi jadi kan kalau di pesantren itu ada istilahnya yang piket malam tuh. Kita istilahkan biasanya bulis jaga malam. Kalau di kampung mungkin itu siskamling ya. Jadi ketika itu saya tuh dapat jadwal bulis piket malam. Satu harinya, satu malam itu biasanya 2 orang. Ya tugasnya gitu. Kita nyalain bel dari jam 12 sampai ke waktu subuh. Sesuai dengan pukulnya. Jadi kalau jam 1 kita pukul 1 kali. Nah, karena pesantren kami dekat dengan masyarakat, jadi waktu itu kami ada teman dari luar ikut batu melek mas. Karena di dalam pesantren itu ada guru kami yang baru lahiran. Jadi kan ada kayak semacam kita melekin bayi gitu kan kalau di kampung iya. Nah setelah waktu itu seingat saya jam 2, pas jam 2. Karena kan di pesantren kami ada gedung 2 lantai. Di lantai 2 itu ada suara kayak suara jatuh. Bledak. Padahal di atas emang nggak ada orang dan di atas hanya aula tempat kosong buat acara-acara aja. Jadi kalau nggak ada acara emang itu acara. Jadi memang itu tempat emang kosong, cuma ada bangku-bangku. Nah, kita kaget kan karena waktu itu kita yang lagi piket, bulis, jaga malam, kita naik ke atas. Kebetulan teman saya yang tetangga pesantren itu, waktu itu dia habis jatuh dari motor dan kakinya tuh pincang mas. Dan ya saya naik ke atas pun dia ikut naik, saya tuntun. Naasnya itu waktu sampai ke lantai atas, saya mau nyalain lampu, tapi dia duluan ke area depan, ke area yang kita terdengar ada suara bledak di aula tadi. Iya. Nah, si mas-mas tersebut langsung ke sana duluan. Kalau saya langsung ke arah saklar pengen nyalain lampu karena takutnya emang ada anak mainan situ tengah malam terus mainan apa gitu kan. Saya mau nyalain lampu. Teman saya yang satu itu ke arah tengah. Sontak mas, teman saya yang tadinya pincang langsung lari, birit-birit bisa lari. Ya teman saya yang alami katanya di situ ngelihat makhluk mukanya rata mas. Makanya astagfirullahaladzim. Ya saya sempat pengen ikut lihat, tapi teman saya yang pincang aja udah, yang tadinya nggak bisa jalan langsung lari mas. Astagfirullah. Jadi intinya begitulah. Jadi setiap tempat yang mungkin itu bener-bener yang pincang bener-bener langsung lari tuh mas. Iya, sorenya teman saya jatuh dari motor, malamnya ikut melek. Berarti besoknya itu udah sembuh lagi. Besoknya pincang lagi mas. Seperti itu ya. Ya itulah kisah mistis kami. Tak kira dengan tadi bisa lari, besoknya sembuh gitu. Nyatanya pas sudah kejadian itu dia balik lagi ke setelan pabrik mas, pincang lagi. Ya itu. Harusnya ntar malam ke situ lagi. Ya, harusnya. Terus sampean pada saat itu sempat nyalain saklarnya tapi. Ya nggak jadi karena saya tahu lihat teman yang pincang itu langsung lari kebirit-birit. Mas, kenapa? Lah siro tolong. Kita dikit di mana di situ? Apa sih? Kita kubur anak wong Raina Rata primen.
ya langkah cunggur langkah cangkeme. Jadi langsung ayo birit-birit jadi masih mau nih pincang nggak tertekan baru kayak aku langsung ayo. Ya Allah. Tapi sampean ikut lari juga nggak waktu itu? Ya larinya karena ke bawah suasana dia lari. Jadi saya ikut-ikutan iya lari karena aja. dia pincang kok. Setelah melihat begitu dia langsung lari Terus berikut. saking ngerinya barangkali ya gitu. Jadi sampean juga instingnya udah lari aja lah. Barangkali berbahaya gitu. Sampai bawah dia nyadar, ih tongkatnya kita nanti lari sih wani macet maning mas. Pusung, nggak wani macet maning karena saking ngomongnya. Lah orang wani lah ngobrol juga teh esuk. Lalu berbesar balik kayak, dituntun balik tuntun aja kumah. Ya Allah, ya kalau cerita mistis ya mas ya kadang ya ada di luar nalar, tapi ya emang nyata bagi mereka yang ngalamin, bagi kita yang belum ngalamin, ngomong apa, turun ngalamin banget, ngalamin mah, jiper deh yang. Jadi yang bener-bener ya, yang pincang aja bisa lari, mungkin yang bener-beneran apa ya, lebih dari itu juga sehat lagi gitu ya. Mempunyai jantung tiba-tiba sembuh. Ya, gitu. Itu langsung ketika ngomong nih, jadi haus mas. Apa mas ya? Minum dulu. Bismillah. Ada kelanjutan lagi cerita di tempat lain barangkali Mas Saipul? Mungkin ini sih cerita ya di kampung saya mas di Tapi pengalaman pribadi juga kan? Jadi ketika itu kan kalau kita di pesantren kan pulang kadang mudik ke kampung tuh pas masa-masa lebaran puasa H-5 lah kita baru boleh diperpulangkan ke domisili masing-masing. Ketika itu langsung singkat aja mas ya, ketika itu saya tuh nggak tahu kalau tetangga saya itu meninggal mas, bawa bapak emang udah sepuh sih ya. Jadi saya nggak tahu dan tetangga pun nggak ada yang cerita bahwa bapak tersebut tuh udah nggak ada. Saya kaget-kaget tuh karena malamnya, jadi saya tuh kan pagi pulang dari pesantren, terus malamnya karena kita anak pesantren kalau libur tuh kan jadi kayak kayak burung keluar dari sangkar gitu, kayak bebas lah. Akhirnya malamnya tuh kami main ke rumah teman, main PS sampai malam mas. Nah sekitar jam 2-an saya balik dari tempat teman saya sendiri. Nah dari perjalanan rumah teman saya menuju pulang, saya tuh menghampiri bapak-bapak itu mas. Karena saya nggak tahu, dikira bapak itu masih, artinya ya karena saya tahunya bapak itu masih hidup, masih ada. Aku nyapa kan, Pak lagi apa? Bengi-bengi malam-malam sendirian. Dia duduk aja di situ, duduk di kayak balkon gitu mas, duduk. Karena saya lewat kan, alhamdulillah saya juga ngerasanya, alhamdulillah saya jalan malam sendirian ada orang. Artinya saya tuh, iya berarti masih ada orang, melek, aman. Saya tanyakan, Pak lagi apa? Dia kan baik bengi-bengi. Dia nggak jawab apa, diem aja. Pas ya udah kan, karena nggak jauh dari rumah saya masuk sampai rumah, saya ketok-ketok, akhirnya dapat pintu. Paginya ya kita tidur, terus pagi bangun, aku cerita kan sama teman, sama tetangga, sama orang tua juga, sama ibu. Bu, semalam saya pulang jam 2-an tuh, itu ngambilin bapak yang sebelah. Gimana? Itu depan rumah, duduk di balkon biasa. Kok malam-malam duduk sendirian? Kamu ketemunya kapan? Malam. Innalillahi. Aku nggak tahu apa. Itu kan udah nggak ada. Seminggu yang lalu katanya. Waktu awal puasa. Innalillahi. Jadi semalam kita nyapa siapa Bu? Yang bener kamu tahu? Iya. Beneran saya tuh nyapa. Pak lagi apa? Sendirian aja. Ya saya tahu akhirnya kagetnya pas ngaitin sama pagi, ternyata berarti semalam saya tuh mungkin kalau di istilah kita mungkin korinnya, kan setiap orang tuh kan punya korinnya, saudara kembarnya, cuma yang berbentuk begitu gaib. Ya itulah, seperti itu saya tuh kadang jadi kayak kepikiran lagi, takutnya
Iya. Balik dari teman saya lihat yang asli karena Lagi. udah tahu yang asli sudah meninggal. Nah setelah itu saya tuh kadang lewat depan rumah itu kadang lewatnya belakang aja lah takut lewatin balkon itu lihat wujud itu lagi mas seperti itu. Ada trauma ya jadi. Iya jadinya. Tapi sebenarnya sampean untuk lihat-lihat tadi yang makhluk gaib sebenarnya takut atau enggak sebenarnya sampean itu? Ya jujur sih kalau emang kita ke bawah sebenarnya balik lagi ke sugesti kita mas. Sebenarnya saya takut tapi kalau emang sugesti kitanya ya anggap biasa aja lah. Tapi kalau emang lagi ngeblank apa terus kitanya lagi ya kondisi dalam nggak siap lah ya spontan saya juga takut Ya, ngikuti alurnya aja ya. Kalau emang kita lagi ngedown, pikirannya lagi kemana-mana mungkin takut lihat gitu. Tapi kalau lagi fokus mungkin nggak ini juga nggak takut. Terus kadang kitanya sambil baca sholawat atau baca kalimat-kalimat thayyibah. Ya tiba-tiba kita ngerasa adem sendiri. Waduh, kita jadi kayak lihat yang lewat atau apa karena kita lagi fokus sama yang kita kerjakan. Jadi kita ke bawahnya slow aja. Itu ya mas yang bisa Mas Saipul sampaikan ya. Iya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video podcast kali ini. Mas Saipul, terima kasih Mas Saipul. Iya, tapi sebelum closing dari mimpi itu mas, dari mimpi yang saya sama gadis itu, jadi saya tuh dapat quotes mas. Dapat quotes begini. Jadi dulu tuh waktu kita kecil, kita habis main wajib mandi. Jadi setelah kita gede, habis main mandi wajib. Itu aja sih mas. Iya quotesnya itu aja mas. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video podcast kali ini. Semoga tidak dipotong lagi oleh Mas Saipul. Iya. Terima kasih juga. Semuanya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.